Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Oke teman-teman, aku ini kan baru dapat burung cililin ya. Mungkin ini nanti bisa jadi edukasi untuk teman-temanku semuanya dalam memilih burung cililin. Jadi teman-teman, burung cililin itu setahu saya dia ada dua jenis ya. Untuk cililin coklat ya, dia ada dua jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau aku tuh suka dengan jenis cililin yang kecil. Kenapa? Karena suaranya nggak begitu kasar, suaranya itu lebih ke nada tinggi, dan dia itu mudah untuk diserap ya, atau direkam murai batu kita. Ya, jadi malam ini tadi saya baru dapat, ya baru diantar nih cililinnya. Cililin yang dia kecil ya, jenisnya kecil. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, burungnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan sangkarnya kecil kan ya, artinya juga burungnya kecil. Nah, ini jenis kecil nih teman-teman. Ini cililin dari Kalimantan. Sebenarnya untuk cililin Sumatera pun itu juga ada yang jenisnya kecil seperti ini, juga ada ya. Kalau untuk warnanya dia itu lebih ke coklat, bukan merah gitu ya, bukan yang coklat gelap gitu, bukan. Jadi dia lebih terang. Nah, cililin tipe seperti ini itu diyakini mudah untuk dijadikan burung master ya, dan burung itu juga nggak takut karena dia nggak menghentak kasar seperti mana yang jenis besar. Ya kalaupun teman-teman punya yang jenis besar, itu artinya kan jangan ditempel ya, karena dia terlalu keras kan suaranya. Nah kalau ini walaupun dekat itu nggak masalah teman-teman ya. Terus ini kata yang punya ini tadi ya, burung ini dirawat dari kecil. Ini kan trotol nih, tuh ya, kelihatan kan trotolnya, dia masih trotol. Katanya sih usianya itu sampai saat ini itu sekitar 6 bulanan ya, dari sejak dia ngeloloh, katanya dari loloan. Nah, dia bawa dari Kalimantan. Jadi jenisnya kayak gini nih teman-teman ya, kecil kan ya, tuh kan, kecil kan. Burungnya sih jinak ya, karena dari loloan katanya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk cililin ya, itu kan orang lama itu menganggap bahwa kalau murai batu nggak ada suara cililinnya, katanya itu kurang gitu ya, bumbunya katanya kurang mantap gitu ya, kayaknya seolah-olah kayak murai batu lomba itu wajib punya materi cililin. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman memakai supersonic itu sebenarnya sudah sangat cukup, dimana di situ juga ada suara cililin yang ada dua versi yang besar ya, cililin yang besar, dan tipe cililin seperti ini ya. Nah saya kenapa kok tertarik ya dengan cililin ini, karena menurut yang punya cililin ini dia rawat dari kecil gitu ya, dari loloan gitu. Kayaknya cukup menarik lah menurut saya kalau dari loloan gitu ya. Tentu burungnya jinak ya, burungnya rawatannya juga lebih mudah gitu kan ya, karena dia sudah terbiasa dengan memakan fur tuh ya. Ini baru aja nyampe nih teman-teman, ini dikirim tadi pakai sangkar kecil. Tuh ya. Nah teman-teman, suara cililin, memang banyak orang itu pengennya punya burung yang ada suara cililinnya, ada materi cililinnya. Hanya saja kalau dihitung harga cililinnya itu sendiri, ya kan, kan cukup mahal ya. Ini saya dapat tadi dengan harga 19 teman-teman ya, 1.900.000. Nah, orang pasti mikir, wah untuk suara cuman seperti itu kok harus semahal itu gitu ya. Sedangkan ya mereka juga tahu kalau murai batu punya suara atau materi cililin, mereka tuh
Wah, pokoknya seneng lah ya, dan jelas itu nembus saat di lapangan. Nah, sekarang bedanya dengan cililin asli ya dengan MP3 itu apa? Teman-teman, sewaktu di lapangan untuk penjurian itu sebenarnya nggak ngaruh. Karena entah itu murai batu yang dia pemasterannya pakai MP3 atau burung asli, itu suaranya juga di kuping juri itu suaranya ya cililin gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang mereka lebih suka dengan burung asli karena burung asli itu katanya kalau ditembakkan murai batu di lapangan itu ada dampaknya. Dan itu memang sudah saya buktikan. Gitu ya. Nah, cuman juga ada kekurangannya teman-teman. Di saat dia suarakan cililin itu kan ada tekanan, tentu saja itu mudah membuat burung itu capek. Ya kan? Maka yang dulunya orang itu memasteri burungnya dengan suara MP3 dianggap satu keprihatinan gitu ya, karena dia mungkin tidak ada budget untuk beli burung asli seperti mana burung cililin ini. Ya mereka solusinya pakai MP3 gitu ya. Tetapi untuk hari ini teman-teman itu jadi kelebihan juga ya. Ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Di saat dia suarakan materi cililin, dia bisa dengan entengnya gitu ya, tanpa harus ada tekanan, nggak harus ngoyo gitu loh ya, nggak harus berat dalam mengeluarkan suara cililin. Dia lebih enteng, terus dia bisa mengombinasikan dengan materi yang lain. Itu loh ya. Kelebihannya kalau pemasteran itu menggunakan MP3 gitu teman-teman ya. Kalau masalah selera memang ya itu tadi, ada sebagian orang itu yang dia memang wah pokoknya harus pakai suara burung asli, karena kalau suara burung asli itu di lapangan tuh terbukti ada dampak di burung ya, di musuh-musuhnya. Itu bisa burung itu kaget sampai dia ngelowo, ada burung yang takut, ada burung yang ngepel dan sebagainya. Tetapi itu hanya berpengaruh pada musuhnya atau burung yang lain. Itu tidak berpengaruh dalam penjurian. Karena kalau di penjurian asal juri itu dengar itu suara apa, ya dia tetap menilai. Nggak ada yang penjurian yang spesifik yang mengatakan oh nilai poinnya lebih tinggi burung yang dimasterin cililin asli dengan cililin MP3. Itu belum ada teman-teman ya di spesifik dalam penjurian. Ya. Oke lah, ini sekarang jadi koleksi saya. Cukup lama saya nggak punya cililin ya. Dulu saya jualin semua. Ya karena saya mau beli ini ya, tertarik untuk beli ini karena burung ini dari loloan gitu teman-teman. Kalau cuman normal-normal aja sih saya rasa untuk pemakaian menggunakan supersonic itu sudah sangat cukup. Gitu ya. Sukses selalu.